Perkenalkan, nama saya Timothy Giraldino Sanipar. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24045. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah pemrograman prosedural, yang dimana tugas praktikumnya yaitu yang pertama, mencari nilai minimum dan maksimum dari array modular plus pointer. Buat program modular untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array integer menggunakan pointer. Program dibagi menjadi array start.h, eh, itu deklarasi fungsi, array start.c itu definisi fungsi, kemudian main C menerima input array dan memanggil fungsi. Fungsi utama yang harus dibuat yaitu void cari min max integer dikali array, integer n, integer dikali min, integer dikali max. Oke, langsung saja kita masuk dalam code-nya. Berikut adalah code-nya. Saya akan menjelaskan kode kode berikut. Oke. Yang pertama di sini ada array start dot h. Nah, di sini if def, kemudian if def array start dot array start underscore h, kemudian ada define array start dot h. Di sini eh, indef dan define digunakan untuk mencegah multiply multiply inclusion atau pendefinisian ganda dari file header. Jika array start underscore h belum didefinisikan, maka definisi akan diprogres. Kemudian di sini void cari min max integer dikali array integer n, integer dikali min, integer dikali max. Nah, ini tadi fungsi yang harus wajib ada. Di sini deklarasi fungsi cari min max yang menerima array pointer ke array of integer n, arr itu pointer ke array of integer. Kemudian n itu jumlah elemen array. Kemudian di sini min min dan max pointer ke variabel yang akan diisi nilai minimum dan maksimum dari array. Kemudian di sini ndif atau array underscore half ini penutup if def menandakan akhir dari proteksi header file. Kemudian di sini eh, filenya yaitu array start.c. Di sini ada include stdio.h, kemudian ada include array start.h yang tadi kita buat. Nah, di sini untuk mengimpor stdio.h untuk fungsi I or or O standar seperti printf. Kemudian array start.h untuk menggunakan deklarasi fungsi cari min max. Dan di sini void cari min max integer. Nah, di sini definisi fungsi cari min max dengan parameter yang sama seperti yang dideklarasikan di header. Kemudian di sini if n lebih kecil atau sama dengan 0, return. Jika jumlah elemen 0 atau negatif, fungsi akan keluar lebih awal karena array tidak valid untuk dicari nilai min atau max-nya. Kemudian di sini ada min sama dengan arr 0, max sama dengan arr 0. Di sini inisialisasi min dan max dengan elemen pertama array. Di sini for integer i sama dengan 1, i lebih kecil daripada n, i plus plus. Di sini if arr i lebih kecil dari kali min sama dengan arr i, dan if arr i lebih besar dikali max sama dengan arr i. Nah, di sini fungsi code itu adalah iterasi dari elemen kedua sampai akhir. Jika elemen lebih kecil dari min, eh, update min. Jika elemen lebih besar dari max, maka update-nya max. Kemudian di sini kita masuk ke dalam main.c. Nah, di sini ada include stdio.h, ada include stdio.h dan include array start.h. Di sini mengimpor stdio.h untuk input atau outputnya. Kemudian di sini array start.h untuk menggunakan fungsi cari min max. Nah, di sini integer main itu fungsi utama program. Kemudian integer n, printf masukkan jumlah elemen, itu meminta pengguna memasukkan jumlah elemen array dan menyimpan ke variabel. Nah, kemudian di sini ada if n lebih kecil dari 0, printf jumlah elemen tidak boleh 0 atau negatif. Nah, kemudian di sini ada return 1. Nah, di sini validasi input. Jika jumlah elemen tidak valid, tampilkan pesan kesalahan dan keluarkan kode 1. Kemudian di sini ada integer arrn, deklarasi array dengan ukuran n. Kemudian di sini ada printf, masukkan elemen. Nah, di sini input elemen array dari pengguna. Kemudian di sini ada integer min max, cari min max arn
ARR, N, min, dan max. Panggil fungsi cari min max untuk mengisi nilai min dan max berdasarkan isi array. Nah, kemudian di sini ada eh, print f nilai minimum, eh, kemudian print f nilai maksimum. Di sini cetak hasil minimum dan maksimum. Kemudian return 0 itu akhir program dengan kode sukses 0. Nah, di sini langsung saja kita compile. CC info p1 tugas 1.c. Nah, di sini dia sudah kita compile. Kita akan buat contohnya. Kita masukkan T1. Nah, kita masukkan jumlah elemennya. Misalkan itu kita buat 5. Dan 5 elemen itu adalah kita misalkan 1, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di sini dia menghasilkan outputnya itu nilai minimumnya itu 1 dan nilai maksimumnya itu 6. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini tugas kedua mengelola daftar nama menggunakan array pointer dan modularisasi. Nah, di sini buat program untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa menggunakan array of string dan pointer. Gunakan char nama 10 untuk menyimpan nama, kemudian gunakan pointer dan loop untuk membaca dan mencetak nama, kemudian gunakan fungsi void cetak nama char arr integer jumlah yang didefinisikan dengan di file terpisah. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam code-nya. Ikut. Oke. Di sini eh, dia terbagi dalam 3 file yaitu nama list.h, kemudian nama list.c dan main.c. Nah, seperti yang ada di samping sebelah kiri di sini, nama list.c, nama list.h. Nah, di sini if name def nama list h define nama list h. Di sini gua header mencegah file disertakan atau include lebih dari sekali dalam satu kompilasi. Kemudian di sini void cetak nama char arr integer jumlah. Di sini definisi cetak nama char arr array dari pointer ke char yaitu daftar string atau nama. Kemudian integer jumlah nama yang ada dalam array. Kemudian enddiv nama list akhir dari buat header. Kemudian nama list.c. Di sini include stdio.h, kemudian include nama list.h, menyertakan pustaka standar untuk I or O, stdio.h, dan header buatan sendiri nama list.h. Kemudian di sini ada void cetak nama, ARR, integer jumlah, definisi fungsi cetak nama. Kemudian printf daftar nama, cetak heading sebelum daftar nama. Kemudian for integer, i sama dengan 0, i lebih kecil daripada jumlah, i plus plus printf. Nah, di sini loop mencetak setiap nama dari array. Person D dan person S itu mencetak nomor dan isi string i plus 1 agar dimulai dari 1 bukan dari 0. Kemudian kita masuk dalam main C-nya sekarang. Nah, di sini main C-nya eh, dia terdiri dari include stdio.h, include stdlib.h, kemudian include string.h, kemudian include nama list.h. Di sini menyertakan stdio.h itu input atau outputnya, kemudian stdlib.h itu alokasi memori seperti malloc atau free, kemudian string.h manipulasi string atau strcspn. Kemudian di sini ada nama list.h untuk mengubah fungsi cetak nama. Kemudian di sini ada integer jumlah, print, masukkan jumlah nama, deklarasi variabel jumlah, lalu minta input dari pengguna. Kemudian if scanf person D dan jumlah sama dengan 1, printf tidak valid return 1. Validasi input jika input bukan angka, tampilan pesan kesalahan dan keluar. Kemudian di sini get char, menghilang new line setelah scanf. Nah, di sini menghapus karakter new line per n yang tersisa di buffer setelah scanf supaya tidak terbaca oleh fcats.
Kemudian di sini if jumlah lebih kecil daripada 0, kemudian jumlah lebih besar daripada 10, kemudian print f jumlah nama harus antara 1 hingga 10, kemudian return 1. Di sini validasi batas jumlah nama yang dimasukkan. Kemudian cara nama 10 deklarasi array 10 pointer kejar setiap elemen akan menunjuk ke string. Kemudian for integer sama, sama dengan 0, i lebih kecil pada jumlah, i plus plus nama i sama dengan char malloc 100 dikali size of char. Untuk setiap nama alokasi 100 byte memori untuk string. Kemudian di sini if nama i null, print f gagal mengalokasikan memori plus n, return 1. Validasi jika alokasi gagal. Kemudian di sini ada print f nama ke %d i plus 1 fgets nama i 100 std. Di sini input string nama pengguna fgets agar bisa mencapai spasi. Kemudian nama i strcspn nama i per n sama dengan 0. Hapus new line jika ada. Menghapus new line per n yang otomatis dimasukkan oleh fget. Kemudian di sini ada cetak nama jumlah. Panggil fungsi cetak nama untuk mencetak daftar nama. Kemudian for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari jumlah i plus plus free nama. Bebas kembali memori yang telah dialokasikan untuk setiap nama. Kemudian return 0 itu program setelah selesai dengan status sukses. Kemudian langsung saja kita compile. GCC, o, E2, tugas 2.c. Nah, setelah dikompil, buat masukkan jumlah nama. Kita misalkan 3. Nah, nama yang pertama, kita misalkan, maaf, nama yang pertama, misalkan ini, terus nama yang kedua, ya, nama yang ketiga, nah, di sini daftar namanya yaitu Timothy, Ian, dan Hans. Nah, kemudian kita lanjut ke eh, kode yang tugas yang ketiga. Nah, di sini tugas yang ketiga yaitu menyalin dan membalik string modular plus pointer. Buat program modular yang membaca satu string, menyalin string ke array baru, membalikkan string tersebut secara karakter per karakter. Gunakan pointer untuk proses salin dan balik string dan gunakan dua fungsi. Di sini void salin string char src char dash void balik string char str. Kita langsung masuk saja ke dalam code-nya. Nah, ini adalah code yang ketiga. Nah, di sini string util.h. Di sini dia seperti biasa if dan define-nya ini yaitu header guard mencegah file disertakan lebih dari satu kali saat proses kompilasi. Kemudian di sini ada void salin string char src, kemudian char dash, kemudian void balik string char str. Di sini deklarasi fungsi yaitu salin string itu menyalin isi dari src ke dash. Kemudian balik string membalikkan urutan karakter dalam string string str. Kemudian endif itu akhir dari header guard. Kemudian kita masuk ke dalam yang string util.c. Nah, di sini include stdio.h, kemudian ada include string util.h. Nah, itu include pustaka standar I or O dan header string util.h agar bisa mendefinisikan fungsi yang dideklarasikan. Fungsi salin string. Nah, di sini void salin string char src char dash. Itu mendefinisikan fungsi untuk menyalin string dari src ke dash. Kemudian di sini ada while src. Nah, di sini eh, while src tanda seru sama dengan per 0 dash sama dengan src plus plus dash plus plus kemudian dash sama dengan per 0 itu menyalin karakter satu per satu sampai karakter 0 atau per 0 ditemukan. Setelah selesai menambahkan karakter 0 di akhir dash sebagai penanda akhir string. Kemudian di sini fungsi balik string yaitu
void balik string char str, char awal str, char akhir str, menyimpan pointer ke awal dan akhir string. Awal akan mulai dari awal string dan akhir akan dicari ke posisi akhir. Kemudian di sini ada while akhir per 0 itu akhir plus plus. Di sini menelusuri pointer akhir hingga ke ujung string lalu dikurangi satu agar menunjuk ke karakter terakhir bukan per 0. Kemudian di sini while awal lebih kecil daripada akhir, kemudian char temp sama dengan awal, awal sama dengan akhir, akhir sama dengan temp, awal plus plus, akhir min. Di sini menukar dari awal dan akhir hingga bertemu di tengah. Ini membalikkan string in place langsung dalam memori string tersebut. Kemudian di sini ada main.c-nya. Di sini ada include std.h, include stdlib.h, kemudian ada include string.h, kemudian ada include string util.h. Di sini menyertakan stdio.h untuk input atau output. Kemudian stdlib.h itu meskipun tidak digunakan langsung di sini bisa dihapus. Kemudian di sini string.h itu untuk fungsi strcpl SPN. String util.h agar bisa pakai fungsi salin string dan balik string. Nah, di sini ada integer main itu fungsi utama program, kemudian ada char input 100, char salinan itu 100. Nah, di sini deklarasi dua buah array karakter string. Input untuk menerima input pengguna, salinan untuk menyimpan salinan dari input. Nah, kemudian di sini ada printf masukkan string, f gets input 100 stdin. Kemudian minta pengguna memasukkan string, fgets digunakan agar membaca string dengan spasi. Kemudian di sini ada input strcspn, input per n. Di sini sama dengan per non. Hapus newline jika ada. Menghapus karakter newline per n yang otomatis disertakan fgets. Kemudian di sini salin string, input salinan printf hasil salinan per s persen s per n salinan. Di sini salin input ke salinan menggunakan fungsi salin string, lalu tampilkan hasilnya. Kemudian balik string salinan, printf setelah dibalik persen s per n salinan, balik string salinan menggunakan fungsi balik string, lalu tampilkan hasilnya. Kemudian return 0, program dengan status sukses. Nah, kita langsung saja mengcompile. cc, cc, min o, 3, 3, 3, dot c, 3. Di sini oke. Di sini misalnya kita masukkan itu hmm, ups, maaf, saya salah tekan. Kita ulang. Sini kita masukkan T3 karena tadi sudah dikompil. Misalkan kita masukkan informatika. Nah, hasil salinannya itu informatika dan setelah dibalik itu jadi akid tamrofni. Nah, kita masuk ke dalam yang keempat sekarang. Tulis yang keempat. Di sini menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Buat program untuk menerima input matriks 2D berukuran tetap 3 x 3 lalu hitung total seluruh elemen gunakan pointer aritmetika untuk akses matriks dan fungsi modular. Gunakan fungsi integer total matrix integer mat3 integer baris. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam code-nya. Ini adalah kodenya. Sebentar, hapus dulu itu yang tadi. Kemudian kita masuk ke ini yang keempat. Nah, jadi di sini yang keempat ini seperti biasa terdapat 3 file, yaitu ada satu file .h dan dua file .c. Nah, di sini kita mulai dari matrix util.h. Seperti biasa, if def dan define-nya di sini mencegah file di-include berkali-kali saat proses kompilasi. Kemudian integer total matrix, integer mat3, integer baris. Di sini deklarasi fungsi total matrix. Yang di param pertama itu integer mat3, pointer ke array 3 kolom artinya array 2D, 2 dimensi.
kemudian dengan 3 kolom per baris. Param 2, baris, jumlah baris dalam matriks, return total dari semua elemen dalam matriks. Kemudian fdiv, ndif, di sini yaitu penutup dari header quote. Kemudian di sini file matrix util.c. Di sini include stdio.h, include matrix util.h itu stdio.h itu untuk debugging atau output jika perlu. Kemudian matrix util.h untuk menggunakan deklarasi fungsi. Kemudian di sini ada integer total matrix, integer math, integer baris. Nah, di sini definisi fungsi total matrix memeriksa matriks 2D baris kali 3 kolom. Kemudian integer total sama dengan 0. Inisialisasi variabel total untuk menyimpan jumlah total elemen. Nah, kemudian di sini ada eh, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari baris, i plus plus, for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari 3, j plus plus, kemudian total plus sama dengan math plus i tambah j. Kemudian di sini loop 2 dimensi, yang i itu mengakses baris, j mengakses kolom 0 sampai 2, kemudian math plus 1 plus j adalah cara manual dengan pointer untuk mengambil math ij, kemudian return total, yaitu kembalikan nilai total dari seluruh elemen matriks. Kemudian di sini ada mensinya. Di sini include stdio.h, include matrix util.h, menyertakan pustaka standar dan file header matrix util.h agar bisa dipakai fungsi total matrix. Kemudian di sini integer math itu fungsi utama program. Kemudian di sini deklarasi matriks berukuran 3 kali 3, yaitu integer matrix 33. Nah, kemudian di sini ada print masukkan elemen matriks 3 kali 3 per n. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 3, i plus plus. For integer j sama dengan 0, j lebih kecil daripada 3, j plus plus. Scan f persen d matriks ij. Dan di sini input elemen elemen matriks dari pengguna. Dua loop i untuk baris, j untuk kolom. Kemudian scan f untuk menyimpan nilai pada posisi ij. Kemudian di sini integer total matriks 3. Panggil fungsi total matriks dengan matriks 3 baris. Kembalikan hasil jumlah elemen ke variabel total. Kemudian di sini ada print f total elemen persen d per n total. Cetak hasil total seluruh elemen. Kemudian di sini ada return 0. Return 0 di sini yaitu akhir program dengan kode sukses. Nah, kita masukkan. Sekarang kita akan mengcompile terlebih dahulu. gcc gcc min o e4 tugas 4.c. Kita udah mengcompile, kita langsung saja. Kita buat misalkan masukkan elemen matriks 3 kali 3-nya. Bisa kita misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, total elemennya 45. Kita coba sekali lagi. 4. Kita misalkan 5, 6, 7, 8, 4, 8, 4, 3. Kemudian 2, 4, 7. Nah, total elemennya itu adalah 46. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.